warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, semuanya sudah siap untuk belajar ya? Baik, nah sekarang adik-adik simak video berikut ya. Adik-adik semua, kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 3, subtema 3, pembelajaran kedua. Nah, kakak akan bertanya ya, adakah binatang serangga di sekitar rumahmu? Ayo, coba sebutkan. Ya, ada kupu-kupu, kemudian ada belalang, kemudian ada kecoa, kemudian ada capung, dan lain sebagainya. Baik adik-adik, sekarang kita akan belajar mengenai metamorfosis. Metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses yang terjadi dalam 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, serangga dewasa. Contoh dari metamorfosis sempurna di sini yaitu serangga kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk salah satu serangga yang bermetamorfosis sempurna. Proses metamorfosis terdiri atas telur, larva, pupa, kupu-kupu dewasa. Larva yang menetas dari telur bisa disebut ulat, sedangkan pupanya adalah krisalis. Krisalis ditemukan bergelantungan di tanaman. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada katak. Pada masanya katak dewasa akan bertelur dalam air. Telur katak menetas menjadi larva yang disebut dengan berudu. Berudu bernapas dengan insang dan menyerupai ikan berekor panjang. Kemudian berudu tumbuh dan berkembang hingga ekornya hilang dan memiliki tungkai depan serta belakang. Dan kemudian paru-paru menggantikan fungsi insang. Proses metamorfosis pada katak terjadi pada berudu. Berudu berubah menjadi katak dewasa. Selanjutnya, katak akan tetap bisa hidup di air dan juga di darat. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses yang terjadi hanya dalam 3 tahap, yaitu telur, larva, dan serangga dewasa. Contoh dari metamorfosis tidak sempurna di sini adalah pada metamorfosis kecoa. Fase pertama adalah telur kecoa yang berbentuk kapsul. Setelah telur kecoa menetas menjadi nimfa, setelah menjadi proses nimfa, yang terjadi pada kecoa adalah menjadi kecoa muda dan berangsur menjadi kecoa dewasa. Metamorfosis pada kupu-kupu. Yang pertama, telur, ulat, krisalis, dan menjadi kupu-kupu. Kemudian, yang kedua, metamorfosis pada katak. Yang pertama, telur, berudu 2 kaki, berudu 4 kaki, maka katak dengan ekor pendek dan katak dewasa. Metamorfosis tidak sempurna pada kecoa. Yang pertama, telur, kemudian nimfa 1, nimfa 2, kecoa dewasa, dan kecoa dewasa 2. Nah, kemudian yang kedua, kita akan belajar numerasi mengenai diagram batang. Adik-adik ada yang tahu apa itu diagram batang? Diagram batang adalah salah satu cara dalam menyajikan data yang paling mudah untuk dipahami. Nah, ini merupakan bentuk dari diagram batang ya. Hampir semua lembaga, baik semua pemerintah maupun swasta menggunakan diagram batang untuk menyajikan data, termasuk juga data dari kependudukan dan juga data tugas percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Nah, di sini ada contoh soal dari diagram batang. Coba perhatikan ya. Gambar ini merupakan gambar berat badan pada suatu keluarga. Ada Pak Bagus, berat badannya 20, ayah 65 kg, Ibu 55 kg, Irma 40 kg, Ulan 30 kg. Maka dapat disajikan dengan diagram batang menjadi berikut. Dapat kita lihat bahwa diagram batang menunjukkan angka-angka dari berat badan tersebut.
Baik anak-anak, setelah kalian mengetahui materi kita pada hari ini, sekarang ada latihan soal ya. Coba kalian kerjakan soal di bawah ini. Adik-adik semua, sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih. Akhirat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.